Bayangkan, sementara orang lain sibuk memantau naik turunnya harga emas setiap hari, deg-degan kalau harga turun, cemas kalau ketinggalan momentum jual. Ada seorang bapak di kampung sebelah yang setiap minggu bisa punya uang saku dari halaman belakang rumahnya. Tidak dari emas, tidak dari saham, tidak juga dari kripto yang bikin pusing tujuh keliling. Tapi dari tanaman biasa, tanaman yang mungkin sedang tumbuh di pekarangan rumah kamu sekarang. Tanaman yang setiap hari kita lihat, tapi tidak pernah kita sadari potensinya. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita motivasi yang dibuat-buat. Ini fakta nyata yang jarang dibahas karena terlalu sederhana, terlalu dekat dengan kehidupan sehari-hari, sampai kita tidak menyadari bahwa aset ini diam-diam bekerja menghasilkan uang. Dan yang paling menarik, saat harga emas naik turun tidak menentu, saat saham jatuh, saat kripto ambruk, saat biaya hidup terus menekan setiap bulan, justru aset seperti ini yang memberikan pemasukan paling stabil, konsisten, nyata, bisa dilihat, bisa dipegang. Jadi kalau kamu merasa stuck dengan kondisi keuangan sekarang, gaji pas-pasan, pengeluaran terus membengkak, atau sedang mencari cara dapat penghasilan tambahan tanpa modal gede-gedean, tanpa harus keluar uang ratusan juta, video ini akan membuka matamu. Kita akan bahas 7 tanaman yang kalau dikelola dengan benar bisa kasih kamu uang rutin, bukan sekali panen lalu berhenti, tapi berulang, konsisten, nyata, bahkan bisa lebih produktif daripada investasi emas yang sekarang lagi ramai dibicarakan orang. Sebelum kita masuk ke daftar tanamannya, pastikan kamu sudah subscribe channel Asupan Otak supaya tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya tentang cara menghasilkan uang, strategi keuangan, dan pola pikir yang bisa mengubah hidupmu. Tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Oke, langsung saja kita mulai dari tanaman yang paling cepat menghasilkan. Tanaman pertama, kangkung, perputaran uang tercepat. Mari kita mulai dari yang paling cepat, kangkung. Kalau kamu pernah ke pasar pagi, pasti lihat ada pedagang sayur yang jualan kangkung setiap hari. Dari pagi sampai siang, kangkung selalu laku. Warung makan butuh, rumah tangga butuh, pedagang keliling butuh. Hampir tidak ada hari tanpa kangkung di pasar. Tapi yang lebih menarik lagi adalah kecepatan panennya. Ini yang bikin kangkung jadi pilihan utama bagi pemula. Dari tanam sampai panen, kangkung hanya butuh waktu 3-4 minggu. Bahkan kalau kondisi bagus, bisa dipanen dalam waktu 20 hari saja. Bayangkan, dalam waktu kurang dari 1 bulan, modal yang kamu keluarkan sudah bisa balik. Bahkan kamu bisa panen lagi minggu depannya, dan minggu depannya lagi. Data terbaru dari berbagai sumber pertanian menunjukkan bahwa kangkung hidroponik dengan investasi awal sekitar 18 juta rupiah dan biaya operasional 600 ribu rupiah per bulan bisa menghasilkan keuntungan bersih 1,7 juta rupiah per bulan. Itu kalau pakai sistem hidroponik yang memang butuh modal lebih besar di awal. Tapi kalau kamu mau mulai dengan cara tradisional di tanah biasa, modalnya jauh lebih kecil. Dengan lahan 1.000 meter persegi saja, kamu sudah bisa mendapatkan penghasilan sekitar 1,7 juta rupiah per bulan. Harga kangkung di pasar saat ini berkisar 5.000 sampai 10.000 rupiah per kilogram. Kalau dijual per ikat, bisa dapat 1.000 rupiah sampai 2.000 rupiah per ikat. Ini bukan angka hayalan, ini hasil nyata yang sudah banyak orang buktikan. Bahkan di beberapa daerah, petani kangkung bisa panen setiap 10 hari sekali dengan sistem rotasi yang diatur dengan baik. Yang bikin kangkung menarik adalah dia tidak menuntut banyak, kamu tidak perlu lahan luas. Pot besar bisa, polybag bisa, ember bekas bisa, bahkan botol bekas air mineral pun bisa dipakai untuk menanam kangkung dengan sistem vertikultur. Bayangkan kalau kamu punya pekarangan rumah yang tidak terpakai, lahan 10 meter kali 10 meter saja, itu sudah bisa dimanfaatkan untuk menanam kangkung dan menghasilkan uang tambahan setiap bulan. Kangkung mengajarkan satu hal penting tentang uang, kecepatan perputaran modal itu sangat berharga. Coba bandingkan dengan emas, kamu beli emas hari ini, ya sudah, dia diam aja di lemari, nunggu harga naik. Kapan naik, tidak ada yang tahu. Bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Dan selama nunggu, emas kamu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kangkung, dalam waktu 3-4 minggu, uangmu sudah balik, malah bisa untung, dan bisa langsung diputar lagi untuk tanam berikutnya. Ini yang namanya perputaran modal cepat.
Dibanding menunggu hasil besar yang tidak menentu kapan datangnya, lebih baik punya sumber kecil yang berputar cepat dan konsisten. Uang 500.000 setiap minggu jauh lebih enak daripada nunggu untung 10 juta yang tidak tahu kapan datangnya. Buat kamu yang baru mau mulai belajar menghasilkan uang dari tanaman, kangkung adalah pilihan terbaik. Kenapa? Pertama, risiko kecil. Kalau gagal pun modal yang hilang tidak terlalu besar. Kedua, waktu tunggu pendek. Kamu tidak perlu sabar berbulan-bulan untuk lihat hasil. Ketiga, hasilnya langsung terasa, bisa langsung dijual ke pasar atau ke tetangga. Kamu akan belajar ritme tanam, panen, jual, dan ulangi lagi. Pola sederhana tapi sangat efektif untuk membangun kebiasaan produktif. Dan ini yang paling penting, kamu akan merasakan sendiri bagaimana rasanya menghasilkan uang dari tangan sendiri. Kangkung juga cocok banget untuk lahan sempit di perkotaan. Sistem vertikultur memungkinkan kamu menanam kangkung secara bertingkat, sehingga dengan lahan 5 meter persegi saja, kamu bisa panen berkali-kali. Perawatannya pun sederhana, penyiraman rutin 2 kali sehari, kasih pupuk organik atau pupuk kandang setiap 10 hari sekali, dan pastikan terkena sinar matahari cukup. Itu saja, tidak ada perawatan rumit yang membuat kamu mewalahan. Tanaman kedua, cabai. Resiko tinggi tapi peluang nyata. Sekarang kita masuk ke tanaman yang sering bikin deg-degan, tapi juga sering bikin senyum-senyum sendiri, cabai. Harga cabai di awal tahun 2026 ini sempat melonjak drastis. Cabai rawit merah mencapai Rp70.500 per kilogram secara nasional. Di beberapa pasar, bahkan tembus Rp80.000 per kilogram menjelang tahun baru kemarin. Sementara cabai merah keriting berada di kisaran Rp56.400 per kilogram. Ini harga yang fantastis kalau kamu berhasil panen di waktu yang tepat. Angka ini bikin banyak orang melirik cabai sebagai peluang besar. Tapi di sisi lain, fluktuasi harga cabai juga bikin banyak orang takut rugi. Hari ini harga Rp70.000, besok bisa jadi Rp20.000. Naik turunnya bisa bikin jantung berdebar. Jadi, kenapa cabai tetap masuk dalam daftar ini? Karena kalau kamu paham cara mengelolanya dengan benar, cabai bisa jadi sumber penghasilan yang sangat nyata. Kuncinya ada di strategi, bukan asal tanam lalu pasrah sama harga pasar. Kebanyakan orang menanam cabai dalam jumlah besar sekaligus, berharap harga lagi tinggi saat panen. Semua ditanam di waktu yang sama. Semua panen di waktu yang sama. Dan ketika panen tiba ternyata harga sedang turun, rasa kecewa pun datang, bahkan bisa rugi besar. Padahal ada cara yang lebih tenang, menanam bertahap. Dengan pola tanam bertahap, waktu panen tidak menumpuk di satu titik. Misalnya kamu punya lahan untuk 100 pohon cabai. Jangan tanam semuanya sekaligus. Tanam 25 pohon minggu ini, tanam 25 pohon lagi 2 minggu kemudian, dan seterusnya. Hasilnya, ketika harga turun saat panen pertama, kamu masih punya cadangan panen kedua dan ketiga yang mungkin akan dapat harga lebih baik. Dan ketika harga naik, kamu bisa langsung panen dan langsung dapat keuntungan besar. Ini yang namanya manajemen resiko. Kamu tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Kamu membagi resiko ke beberapa periode panen. Selain itu, keunggulan cabai ada di kecepatan hasilnya. Dalam waktu 2,5 sampai 3 bulan, tanaman cabai sudah mulai berbuah dan bisa dipanen berkali-kali. Tidak seperti pisang atau pepaya yang harus nunggu 7 sampai 9 bulan. Perputaran modal terasa lebih cepat dibanding banyak tanaman lain. Dalam waktu 3 bulan, kamu sudah bisa merasakan hasilnya. Tapi harus jujur, cabai bukan tanaman yang bisa ditinggal begitu saja. Dia butuh perhatian, peka terhadap cuaca, rentan hama, harus rajin dikontrol. Tapi justru disinilah nilai belajarnya. Cabai mengajarkan pentingnya manajemen resiko dan kedisiplinan. Bukan soal berani atau tidak, tapi soal mengatur ritme dan strategi. Kalau kamu tipe orang yang siap belajar, tidak gampang menyerah dan mau konsisten merawat tanaman, cabai bisa jadi sumber peluang yang sangat menarik. Bukan untuk semua orang, tapi sangat cocok untuk mereka yang mau belajar membaca pola dan mengelola resiko. Dan satu hal lagi tentang cabai. Permintaannya tidak pernah berhenti. Orang Indonesia makan apa-apa harus pakai cabai. Dari warteg, warung makan Padang, rumah makan seafood, sampai dapur rumah tangga. Semua butuh cabai setiap hari. Jadi, selama kamu bisa kelola dengan benar, pasar untuk cabai selalu ada.
Tinggal bagaimana kamu pintar-pintar mengatur waktu panen supaya dapat harga terbaik. Tanaman ketiga, daun bawang. Kecil tapi sering. Sekarang kita masuk ke tanaman yang sering dianggap remeh, tapi justru paling konsisten. Daun bawang. Daun bawang sering dianggap pelengkap, bukan bahan utama. Jarang jadi bintang di piring. Cuma taburan di atas mie ayam, bakso, atau soto. Tapi justru karena posisinya sebagai pelengkap inilah, daun bawang hampir selalu dibutuhkan. Coba pikir, hampir semua masakan Indonesia membutuhkan aroma daun bawang. Dari warung bakso yang buka dari pagi sampai malam, penjual mie ayam yang selalu rame, pedagang soto yang laris manis, sampai dapur rumah tangga yang masak setiap hari. Permintaan yang rutin ini membuat daun bawang bergerak stabil, tidak naik turun drastis seperti cabai. Harganya relatif stabil, dan yang penting, selalu laku. Yang menarik dari daun bawang adalah siklus panennya yang cepat dan berulang. Ini yang bikin daun bawang sangat cocok untuk penghasilan rutin. Setelah ditanam dan tumbuh cukup tinggi, daun bawang bisa dipotong tanpa harus mencabut seluruh tanaman. Kamu tinggal potong bagian atasnya, sisakan 5 cm dari pangkal. Beberapa minggu kemudian, dia tumbuh kembali dan siap dipanen lagi. Pola seperti ini membuat daun bawang terasa seperti sumber uang kecil yang terus hidup. Tidak perlu menunggu lama. Tidak perlu modal besar, bahkan dengan lahan 50 meter persegi saja, kamu sudah bisa panen daun bawang berkali-kali. Bagi pemula yang baru belajar menanam untuk tujuan ekonomi, daun bawang memberikan pengalaman yang menyenangkan, karena hasilnya bisa langsung dilihat dan dirasakan. Minggu ini tanam, 3 minggu lagi sudah bisa panen, lalu 3 minggu berikutnya, panen lagi, terus berulang. Selain itu, resiko kerugiannya relatif kecil. Kalau satu bedeng kurang optimal karena kena hama atau cuaca buruk, masih ada bedeng lain yang bisa menutup. Tidak seperti tanaman besar yang kalau gagal langsung rugi besar. Daun bawang mengajarkan pentingnya ritme, sedikit tapi sering. Dalam kehidupan sehari-hari, ritme seperti inilah yang sering membantu menjaga arus keuangan tetap bergerak. Uang 300.000 setiap minggu jauh lebih membantu daripada nunggu 5 juta yang datangnya 6 bulan sekali. Hasil dari daun bawang mungkin tidak membuat perubahan besar dalam semalam, tapi dia bisa menutup kebutuhan harian tertentu. Untuk beli lauk hari ini, menambah belanja dapur minggu ini, atau sekedar mengurangi pengeluaran bulanan. Dan ketika hasil kecil ini dikumpulkan dari waktu ke waktu, dampaknya menjadi terasa. Bayangkan kalau setiap minggu kamu punya tambahan 300 sampai 500 ribu rupiah dari daun bawang. Dalam sebulan, itu sudah 1,2 juta sampai 2 juta rupiah. Cukup untuk bayar listrik, air, dan cicilan HP. Daun bawang membantu menciptakan rasa aman finansial dalam skala sederhana. Dia tidak menuntut perhatian penuh seperti cabai, tidak menguras energi, tapi tetap memberi hasil nyata yang bisa kamu rasakan setiap minggu. Dalam jangka panjang, sumber-sumber kecil seperti inilah yang sering menjadi penyangga utama saat kondisi ekonomi tidak menentu. Saat gaji terlambat, saat ada pengeluaran mendadak, daun bawang bisa jadi penyelamat. Oke, sampai di sini kamu sudah mengenal 3 tanaman yang bisa menghasilkan uang rutin. Kangkung dengan perputaran tercepat dalam 20-30 hari, cabai dengan peluang untung besar kalau dikelola benar dengan sistem tanam bertahap, daun bawang dengan hasil kecil tapi konsisten setiap minggu. Tapi masih ada 4 tanaman lagi yang tidak kalah menarik, bahkan ada yang bisa panen berkali-kali dari 1 kali tanam selama bertahun-tahun. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah tekan tombol like untuk mendukung channel Asupan Otak ini. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share ke teman atau keluarga yang mungkin butuh informasi seperti ini. Karena informasi yang bermanfaat itu, kalau dibagikan, manfaatnya akan berlipat ganda. Oke, kita lanjut ke tanaman keempat. Tanaman keempat, pisang. Aset yang bekerja sendiri. Pisang sering dianggap tanaman biasa. Bahkan, kadang cuma ditanam sebagai pengisi lahan kosong. Tidak ada kesan wah, tidak terlihat seperti peluang besar. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Pisang adalah contoh paling sempurna dari aset yang bekerja diam-diam. Dia tidak butuh promosi, tidak ikut tren, tidak perlu marketing heboh, dan jarang dibicarakan sebagai sumber kekayaan. Padahal di banyak daerah, pisang menjadi salah satu komoditas yang paling jarang benar-benar kehilangan pembeli. Dari pasar pagi yang ramai sejak subuh, tukang gorengan pisang yang selalu laris, pedagang kolak pisang yang jualan setiap sore, sampai pengepul besar yang kirim pisang ke berbagai kota, semuanya butuh pisang, dan kebutuhan itu tidak musiman. Orang makan pisang saat harga murah, tetap makan pisang saat harga naik. Pisang goreng tetap jadi camilan favorit. Kolak pisang tetap jadi menu berbuka puasa.
pisang rebus tetap jadi sarapan banyak orang. Harga pisang juga relatif stabil. Pisang Ambon di pasar saat ini berkisar Rp22.700 per kilogram. Sementara pisang barangan bisa mencapai Rp10.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Harga yang stabil dan permintaan yang konsisten membuat pisang jadi pilihan aman. Keunggulan pisang bukan hanya di pasarnya, tapi juga di cara hidupnya, dan ini yang paling menarik. Sekali tanam, pisang tidak berhenti di satu panen. Setelah tandanya dipotong, tunas baru sudah muncul dari bawah tanah, siap tumbuh menggantikan. Artinya, biaya tanam tidak terus berulang seperti tanaman semusim. Waktu dan tenaga yang dikeluarkan di awal bisa dinikmati hasilnya dalam jangka panjang, bahkan bertahun-tahun. Inilah yang membuat pisang sering disebut tanaman yang jalan sendiri kalau sudah mapan. Selama dirawat dasar, air cukup, tanah tidak rusak dan hama terkendali, siklusnya terus berputar. Panen datang, lalu panen lagi, lalu panen lagi. Bukan dalam bentuk uang besar sekaligus, tapi aliran kecil yang terasa nyata setiap bulan. Banyak petani kecil bertahan bukan karena satu panen besar yang menggiurkan, tapi karena panen berulang seperti ini. Konsisten, bisa diandalkan. Pisang menyajarkan bahwa penghasilan rutin seringkali datang dari sistem sederhana yang dijaga konsistensinya, bukan dari langkah besar yang penuh resiko. Hal lain yang membuat pisang menarik adalah fleksibilitasnya. Pisang bisa dijual mentah untuk pasar swalayan, setengah matang untuk pedagang gorengan, atau matang penuh untuk dikonsumsi langsung. Semuanya punya pasar masing-masing. Bahkan pisang yang kualitasnya kurang sempurna pun masih bisa diolah. Jadi keripik pisang yang bisa tahan lama, jadi sale pisang yang manis, jadi bahan kue pisang, atau bahkan jadi pakan ternak. Hampir tidak ada yang benar-benar terbuang. Inilah alasan kenapa pisang sering menjadi andalan di banyak daerah pedesaan. Dia memberi rasa aman. Saat harga komoditas lain jatuh, pisang tetap bergerak. Mungkin tidak tinggi, tapi terus ada. Dan dalam jangka panjang, aliran kecil yang terus masuk seringkali lebih membantu daripada menunggu satu momen besar yang belum tentu datang. Pisang bukan soal cepat kaya, tapi soal bertahan dan bertumbuh pelan tapi pasti. Dalam dunia keuangan, kemampuan bertahan sering menjadi fondasi utama sebelum seseorang bisa melangkah lebih jauh. Kalau kamu punya lahan kosong di belakang rumah, coba tanam 10-20 pohon pisang. Dalam waktu 7-9 bulan pertama, kamu sudah bisa panen. Dan setelah itu, tinggal tunggu tunas baru tumbuh dan panen lagi. Terus berulang selama bertahun-tahun. Tanaman kelima, pepaya California. Panen bertahap yang menenangkan. Pepaya, khususnya pepaya California, sering tumbuh di pekarangan rumah tanpa banyak diperhatikan. Tidak sedikit orang menanamnya hanya sebagai tanaman sampingan, bukan sebagai sumber penghasilan serius. Tapi, justru disitulah pepaya menunjukkan karakternya yang unik. Tanaman ini tidak menuntut perawatan rumit, tidak perlu lahan luas, tidak memerlukan perhatian berlebihan. Namun, ketika sudah masuk masa produktif, pepaya bisa memberi hasil yang mengejutkan. Pepaya California memiliki keunggulan khusus dibanding pepaya biasa. Buahnya tidak terlalu besar dengan bobot 0,8 sampai 1,5 kg per buah. Berkulit hijau tebal dan mulus. Berbentuk lonjong, buah matang berwarna kuning. Rasanya manis, daging buah kenyal dan tebal. Yang paling menarik, pepaya California bisa menghasilkan 25 hingga 30 buah per pohon. Bahkan ada yang mencatat bisa panen 10 hingga 20 buah setiap periode panen. Dan panennya tidak sekaligus, melainkan bertahap. Hari ini 1 buah, 3 hari kemudian 2 buah, minggu depan 3 buah, lalu terus berulang. Pola seperti ini membuat pepaya terasa seperti aset kecil yang terus bekerja di latar belakang. Dia tidak memberi lonjakan besar yang bikin kamu tiba-tiba punya uang banyak, tapi menghadirkan pemasukan yang lebih stabil dan bisa diandalkan setiap minggu. Bagi banyak orang, kestabilan seperti ini jauh lebih menenangkan daripada menunggu hasil besar yang belum tentu datang atau tidak tahu kapan datangnya. Salah satu kekuatan pepaya California adalah waktu panennya yang relatif cepat. Dalam kisaran 7 hingga 9 bulan, tanaman ini sudah mulai berbuah. Setelah itu, dia bisa terus menghasilkan selama kondisinya terjaga.
Bahkan produktivitasnya bisa bertahan hingga 4 tahun. Ini membuat pepaya cocok bagi orang yang ingin melihat hasil tanpa menunggu terlalu lama. Tidak perlu bertahun-tahun seperti menanam pohon durian atau mangga. Cukup sabar di awal 7 hingga 9 bulan, lalu hasilnya mengalir perlahan tapi pasti. Budidaya pepaya California juga tidak sulit. Benih bisa didapat dari buah pepaya yang matang sempurna atau beli di toko pertanian dengan harga terjangkau. Cara penanamannya pun sederhana. Rendam biji dalam air semalaman. Gunakan hanya biji yang tenggelam karena lebih berkualitas. Setelah itu, peram dalam kertas koran basah selama seminggu. Semai dalam polybag dengan campuran tanah dan kompos perbandingan 2:1. Bibit siap dipindahkan ke lahan setelah berumur 1 hingga 1,5 bulan. Untuk perawatan, pepaya California cukup disiram rutin, diberi pupuk organik setiap 3 bulan sekali, dan dijaga dari hama. Tidak perlu perawatan intensif seperti cabai. Selain itu, pepaya punya pasar yang jelas. Dari pasar tradisional, pedagang buah keliling, toko buah, sampai kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pepaya jarang benar-benar kehilangan peminat. Saat buah lain sepi karena harga mahal, pepaya tetap dibeli karena harganya relatif terjangkau. Disinilah pepaya menunjukkan kelebihannya sebagai sumber uang rutin. Dia tidak bergantung pada momen tertentu, tapi berjalan mengikuti kebutuhan harian masyarakat. Pepaya juga mengajarkan satu hal penting tentang cara berpikir soal penghasilan, bahwa uang tidak selalu harus datang besar sekaligus. Kadang yang dibutuhkan justru aliran kecil yang konsisten. Dengan 5 pohon pepaya California saja, seseorang sudah bisa merasakan tambahan pemasukan yang terasa nyata. Tidak untuk pamer, tapi cukup untuk menutup kebutuhan harian, menambah tabungan, atau memutar modal kecil lainnya. Dan karena panennya bertahap, risiko kerugian pun lebih terkendali. Kalau satu buah rusak atau jatuh, masih ada buah lain yang menyusul. Tidak seperti tanaman yang panennya sekaligus. Kalau gagal, langsung rugi total. Pepaya California cocok untuk pemula yang ingin belajar membangun penghasilan dari tanaman. Pelan, sederhana, minim tekanan, tapi hasilnya nyata dan bisa diandalkan. Tanaman keenam, jahe. Nilai yang tahan lama dan bisa disimpan. Jahe sering dikenal sebagai bumbu dapur atau bahan minuman hangat. Tapi di balik kesederhanaannya, jahe menyimpan karakter sebagai tanaman bernilai ekonomi yang sangat kuat. Berbeda dengan tanaman yang hanya dicari di waktu tertentu, jahe punya 2 kekuatan sekaligus, kebutuhan harian dan kebutuhan musiman. Saat kondisi normal, jahe tetap dibeli untuk masakan dan minuman. Dari warung pecel lele yang butuh jahe untuk sambal, warung soto yang pakai jahe untuk kuah, sampai rumah tangga yang bikin wedang jahe setiap malam. Tapi saat tren kesehatan naik, apalagi saat musim flu atau pandemi seperti beberapa tahun lalu, permintaan jahe bisa melonjak drastis. Harganya bisa naik berkali-kali lipat. Inilah yang membuat jahe menarik sebagai aset tanam. Dia tidak sepenuhnya bergantung pada satu kondisi. Harga jahe memang fluktuatif, tapi jarang jatuh terlalu dalam dan terlalu lama. Data dari komunitas petani menunjukkan bahwa harga jahe bervariasi antara Rp20.000 sampai Rp30.000 per kilogram dalam kondisi normal. Tapi saat permintaan tinggi, harga bisa mencapai Rp50.000 atau bahkan lebih untuk jahe merah. Bagi banyak orang, jahe bukan soal panen cepat, tapi soal kesabaran yang terbayar. Dia mengajarkan bahwa menunggu sedikit lebih lama bisa memberi hasil yang lebih kuat dan lebih stabil. Jahe biasanya dipanen setelah berumur 10-11 bulan, lebih lama dibanding cabai atau kangkung, tapi hasilnya lebih padat dan lebih tahan lama. Salah satu keunggulan jahe yang paling menonjol adalah fleksibilitasnya setelah panen, dan ini yang membedakan jahe dengan sayuran lain. Jahe tidak harus langsung dijual hari itu juga. Dia bisa disimpan berbulan-bulan, bisa dikeringkan dan tahan bertahun-tahun, atau diolah menjadi berbagai produk turunan yang nilai jualnya lebih tinggi. Jahe bisa dibuat menjadi jahe instan yang praktis, jahe kering yang tahan lama dan mudah disimpan, sirup jahe yang manis dan segar, bahkan permen jahe yang bisa dijual sebagai camilan sehat. Setiap olahan ini membuka peluang nilai tambah yang jauh lebih besar dari sekedar jual jahe mentah.
Bayangkan, kalau kamu panen jahe 100 kg, kamu tidak harus langsung jual semuanya hari itu. Kamu bisa jual 30 kg untuk dapat uang cepat. Simpan 30 kg untuk dijual nanti saat harga naik. Dan 40 kg sisanya bisa kamu olah jadi jahe instan atau jahe kering yang nilai jualnya bisa 2-3 kali lipat dari jahe mentah. Ini yang namanya strategi panen cerdas. Kamu tidak tergantung pada harga pasar di satu titik waktu. Kamu punya kontrol lebih besar atas kapan mau jual dan dalam bentuk apa. Dalam dunia keuangan, fleksibilitas seperti ini sangat berharga. Mirip dengan orang yang punya tabungan dalam berbagai bentuk. Sebagian cash untuk kebutuhan darurat, sebagian deposito untuk jangka panjang, sebagian diinvestasikan untuk pertumbuhan. Jahe juga termasuk tanaman yang relatif kuat menghadapi kondisi cuaca dan hama. Dia tumbuh di bawah tanah, jadi tidak terlalu terpengaruh cuaca ekstrim seperti hujan deras atau panas terik. Lebih aman dibanding tanaman yang buahnya tumbuh di permukaan. Perawatannya pun tidak terlalu rumit. Pastikan tanah gembur dan kaya nutrisi. Siram secukupnya, tidak perlu terlalu basah karena jahe tidak suka tergenang. Beri pupuk organik setiap 2-3 bulan sekali. Dan bersihkan gulma yang mengganggu. Yang menarik, jahe bisa ditanam di berbagai skala, dari pot besar di teras rumah sampai lahan puluhan meter persegi. Bahkan dengan lahan 100 meter persegi saja, kamu bisa panen ratusan kilogram jahe dalam satu musim. Dan karena jahe bisa disimpan lama, kamu punya waktu lebih banyak untuk merencanakan strategi penjualan. Tidak seperti sayuran yang harus segera dijual sebelum layu atau busuk. Jahe mengajarkan kesabaran dan perencanaan jangka panjang. Dia tidak memberi hasil instan seperti kangkung, tapi hasilnya lebih solid dan lebih fleksibel. Cocok untuk orang yang mau berpikir strategis tentang cara mengelola aset. Satu lagi yang perlu dicatat tentang jahe, dia punya pasar ekspor yang cukup besar. Jahe Indonesia dikenal kualitasnya bagus dan banyak diminati negara lain. Jadi kalau kamu serius mengembangkan budidaya jahe dan bisa memenuhi standar ekspor, peluang pasarnya jauh lebih luas. Tapi meskipun tidak sampai ke pasar ekspor, pasar lokal saja sudah cukup banyak. Dari pedagang bumbu di pasar tradisional, toko jamu, warung makan, sampai pabrik minuman herbal, semuanya butuh jahe secara rutin. Tanaman ketujuh, bayam. Sederhana tapi sangat stabil. Akhirnya kita sampai di tanaman terakhir, bayam. Bayam adalah contoh paling sempurna dari tanaman yang stabil, sederhana, dan selalu dibutuhkan. Tidak glamor, tidak menarik perhatian, tidak ada hype seperti tanaman eksotis lainnya. Tapi, bayam punya satu kelebihan yang sangat berharga. Dia adalah sayuran wajib di hampir setiap pasar tradisional Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bayam ada di setiap pasar, setiap hari, tanpa putus. Ibu-ibu membeli bayam untuk sayur bening. Pedagang pecel butuh bayam untuk campuran lalapan. Warung makan butuh bayam untuk menu sayuran. Restoran butuh bayam untuk berbagai masakan. Bahkan rumah sakit dan hotel pun rutin memesan bayam untuk kebutuhan dapur mereka. Permintaan yang konsisten ini membuat bayam menjadi pilihan paling aman bagi siapa saja yang ingin memulai usaha tanaman. Resiko tidak laku hampir tidak ada. Yang penting kualitasnya bagus, pasti ada yang beli. Harga bayam memang tidak terlalu tinggi. Di pasar saat ini berkisar Rp3.000 sampai Rp6.000 per ikat atau Rp8.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Tidak sebesar cabai saat harga sedang bagus. Tapi justru disinilah kekuatan bayam. Harganya stabil, tidak naik turun drastis, tidak bikin deg-degan seperti cabai yang bisa turun dari Rp70.000 jadi Rp20.000 dalam semalam. Dengan harga stabil, kamu bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Kamu tahu persis berapa kira-kira hasil yang akan kamu dapatkan setiap kali panen. Tidak ada kejutan buruk yang tiba-tiba bikin modal hilang. Bayam juga sangat cepat panen. Dari tanam sampai panen hanya butuh waktu 25-30 hari. Bahkan kalau kondisi optimal, bisa dipanen dalam waktu 20 hari saja. Hampir sama cepatnya dengan kangkung. Artinya dalam 1 bulan, kamu sudah bisa merasakan hasilnya. Modal berputar cepat, uang masuk rutin, dan kamu bisa langsung reinvestasi untuk tanam berikutnya. Dengan lahan 100 meter persegi saja, kamu bisa panen bayam berkali-kali dalam sebulan dengan sistem rotasi yang baik. Tanam hari ini, 25 hari kemudian panen. Sementara menunggu panen, kamu bisa tanam lagi di bedeng sebelahnya, dan seterusnya.
Perawatan bayam juga sangat sederhana. Tidak perlu keahlian khusus, tidak perlu peralatan mahal. Cukup dengan tanah yang gembur, penyiraman rutin 2 kali sehari, pupuk organik setiap 10 hari sekali, dan pastikan tidak terkena hama. Bahkan pemula yang baru pertama kali menanam pun bisa berhasil dengan bayam. Tingkat kegagalannya sangat rendah asalkan dasar-dasar perawatan diikuti dengan benar. Bayam juga fleksibel dalam hal lahan. Bisa ditanam di tanah langsung, bisa ditanam di polybag, bisa ditanam dengan sistem vertikultur untuk menghemat tempat. Bahkan bisa ditanam di lahan sempit di perkotaan. Kalau kamu tinggal di kota dengan lahan terbatas, bayam bisa jadi pilihan sempurna. Dengan sistem vertikultur, kamu bisa menanam bayam secara bertingkat di lahan 5 meter persegi dan tetap mendapat hasil yang lumayan. Yang membuat bayam semakin menarik adalah daya tahan pasarnya yang sangat kuat. Tidak peduli kondisi ekonomi sedang bagus atau buruk, orang tetap butuh sayuran. Dan bayam adalah salah satu sayuran paling terjangkau yang selalu masuk dalam daftar belanja harian. Saat harga bahan pokok lain naik, orang mungkin mengurangi beli daging atau ikan. Tapi sayuran seperti bayam tetap dibeli karena harganya murah dan nilai gizinya tinggi. Dalam kondisi ekonomi sulit, justru sayuran murah seperti bayam yang paling laku. Ini membuat bayam menjadi tanaman yang sangat tangguh dari segi bisnis. Bayam mengajarkan satu hal penting tentang membangun penghasilan. Konsistensi mengalahkan keuntungan besar yang tidak menentu. Lebih baik punya penghasilan 500.000 setiap minggu yang pasti daripada mengharapkan untung 10 juta yang entah kapan datangnya dan penuh ketidakpastian. Dengan menanam bayam, kamu membangun ritme keuangan yang stabil. Setiap 25-30 hari ada uang masuk. Setiap bulan ada perputaran modal. Setiap minggu ada uang saku tambahan dari hasil panen. Dan ketika ritme ini sudah terbangun dengan baik, kamu bisa mulai menambah skala. Dari 100 meter persegi jadi 200 meter persegi. Dari 200 jadi 500 dan seterusnya. Bayam adalah fondasi, tanaman yang memberi kamu rasa aman dan stabil sebelum kamu mulai mencoba tanaman lain yang lebih beresiko, tapi potensi untungnya lebih besar.